segala sesuatunya menjadi clear dan enak, tentu Bapak Ibu serta teman-teman semua kangen ya untuk pembelajaran secara langsung, bertatap muka dengan teman-teman, Bapak Ibu guru gitu. Nah, ini ada angin segar, terutama juga orang tua mungkin juga sangat mendukung sekali karena oh iya, daripada anak saya di rumah begitu ya, mungkin karena kesibukan tidak bisa mengawasi. Nah, mungkin itu pengantar yang perlu saya sampaikan. Jadi mungkin ini tidak akan, mungkin sampai jam 8 atau setengah 8 ya Pak Mar ya, mungkin nanti ya. Terus Semoga agendanya cepat. adalah, ya, agendanya malam hari ini jelas pembukaan, nanti doa, kemudian agenda kedua langsung penyampaian tentang SOP terkait dengan sosialisasi PTM yang sudah bergulir tadi pagi di tiap-tiap kelas. Dan kemudian yang ketiga, lain-lain ini bisa diisi tanya jawab dari teman-teman dan juga Bapak Ibu wali murid. Dan terakhir penutup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu berlama-lama, mari kita awali pertemuan secara virtual pada sore hari ini dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, monggo bagi teman-teman dan Bapak Ibu wali murid yang beragama lain bisa menyesuaikan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Engkau senantiasa memberikan rahmat kesehatan, keselamatan bagi kami dan juga keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai di sekeliling kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena berkat-Mu yang melimpah sehingga pada saat ini kami dalam keadaan baik. Kami juga bersyukur bahwa saat ini kami boleh untuk mengawali proses pembelajaran tatap muka meskipun hanya terbatas. Semoga kiranya kerinduan kami untuk bisa belajar secara langsung dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, bisa sungguh terlaksana. Semoga Engkau memberkati segala perencanaan dan pengharapan kami dengan adanya PTM ini. Semoga apa yang kami rencanakan dan kami upayakan selalu Engkau berkati sehingga berkenan di hati-Mu, sehingga PTM nantinya bisa berjalan dengan baik dan senantiasa memberikan kebaikan bagi kami semua. Tuhan, berkatilah pertemuan dan juga bincang-bincang kami di sore hari ini. Semoga Engkau memberikan karunia pencerahan Roh-Mu, sehingga kami semua dapat membicarakan yang terbaik bagi kemajuan anak-anak kami. Semua ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu serta teman-teman, kita langsung saja pada acara yang kedua, yaitu penjelasan, karena tadi mungkin sudah gaduh di grup-grup kelas tentang sosialisasi PTM 26 atau 25, ini mau mengizinkan atau tidak. Lah ini biar semuanya menjadi jelas, akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Yohanes Martono, untuk bisa memberikan penjelasan secara komplit kepada panjenengan semua, supaya nanti mungkin yang belum memberanikan diri memberikan izin kepada putra-putrinya, bisa untuk memberikan izin. Nah, bagaimana nanti sistematikanya berjalan PTM akan disampaikan oleh Pak Mar. Maka untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Mar. Saya persilahkan Pak Mar. Terima kasih Pak Engki atas waktunya.
Ibu dan Bapak serta anak-anak yang saya kasih, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Ya. Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diberi kehidupan, masih diberi napas yang gratis ya. Kita nggak ada yang pakai oksigen, pakai alat ya. Kita betul-betul mengucap syukur karena hal itu. Ibu dan Bapak, pertama-tama saya mohon maaf sekali. Memang untuk di era yang sekarang ini semuanya akan berjalan dengan cepat, berjalan dengan singkat, dan itu semuanya harus siap. Jadi kalau memang kita nggak siap, maka kita akan terlindas dari belakang. Demikian juga dengan pelaksanaan PTM. PTM itu diwacanakan baru hari Minggu malam. Sehingga kita mendapat undangan untuk rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dengan BPBD, kemudian dengan Dinkes, itu adalah hari Senin. Nah, hari Senin kita rapat sampai jam 4 sore, dan itu pun belum pasti kita akan mulai di tanggal berapa. Baru kemudian tadi pagi itu ada informasi dari pengawas bahwa untuk pelaksanaan itu bisa di tanggal 25 atau di tanggal 26. Dengan mempertimbangkan banyak hal, kemudian pagi tadi kita briefing, kita berencana memang di tanggal 26. Dengan pertimbangan bahwa kita harus koordinasi dengan Satgas Desa, harus koordinasi dengan Satgas Kecamatan, koordinasi dengan Puskesmas, Babinsa, dan lain sebagainya. Dengan komite juga. Nah, tadi pagi saya sudah komunikasi dengan Pak Evan. Pak Evan juga setuju kalau di tanggal 26. Namun ketika saya melaporkan ke dinas bahwa memohon izin untuk melaksanakan di tanggal 26, ternyata sama kepala dinas ditolak. Sehingga mau tidak mau tanggal 25 itu apapun yang terjadi harus digelar begitu. Nah, terkait dengan itu maka kemudian skedul atau rancangan kita kemudian istilahnya apa nggih, Jawane itu propegan nggih. Mau ndak mau siang ini harus clear semua, mulai dari cek untuk sarana dan prasarana, perizinan dan lain sebagainya. Namun kita masih terkendala beberapa data yang dari siswa terkait dengan siswa yang komorbid itu siapa saja, kemudian jumlahnya berapa, kemudian siswa yang melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum itu ada berapa, sehingga kami harus mendata itu. Kemudian anak-anak yang sudah divaksin dan yang belum divaksin, saya itu minta data itu sudah lama, karena pertimbangan saya begini, saya tuh pengen mengejar ke puskesmas, biar anak-anak kita itu bisa vaksin semua. Bagi yang belum vaksin, itu bisa kolektif lewat sekolah, kemudian kita vaksin di sekolahan. Pikir saya begitu, maka kemarin data-data itu sampai siang tadi itu nyun sewu, anak-anak memang responnya lambat sehingga hanya beberapa saja yang bisa masuk, tidak semuanya, tidak sesuai dengan harapan. Kalau kemarin yang kita laporkan yang sudah vaksin adalah prosentasenya adalah 18%. 18% itu ada di kisaran angka 30-an anak yang sudah vaksin. Nah, yang belum sebetulnya mau kita upayakan agak cepat begitu. Namun enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu kronologis kenapa untuk PTM kita itu mendadak sekali. Nah, itu pun tadi pagi, kalau yang kemarin waktu rakor itu ada 28 SMP yang masuk ke dalam memenuhi syarat untuk pelaksanaan PTM, sama oleh Bapak Bupati itu dianulir, sehingga yang diizinkan itu dari 28 itu hanya 20. Untuk di wilayah Weleri itu hanya SMP 1 Weleri, SMP Kanisius, dan SMP Mualimin.
Jadi hanya 3 itu, untuk yang lainnya masih PJJ semua. Nah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya untuk share materi terkait dengan apa yang ingin kita bahas, yang ingin kita bicarakan. Nanti sekiranya ada usul masukan yang lebih baik, nanti bisa kita tampung. Nanti mohon bantuan Pak Hengki untuk ketika ada pertanyaan dan sebagainya, mohon untuk dikondisikan. Apakah materi saya sudah keluar Pak Hengki? Mohon reportnya Pak Hengki. Belum. 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 Apakah sudah Pak Hengki? Belum. Belum juga? Belum. Mungkin hilang Pak Mar. Waduh, sebentar ya. Ya ini proses Pak. Ya. Oh ya, Malah hilang. maklum ya. Kalau di pegunungan tuh seperti itu Pak Hengki, mohon maaf. Oke, siap. Jaringannya saya coba lagi ya. Semoga berhasil. Iya Pak, sudah tampil Pak. Oh sudah ya? Sudah. Oke. Nah, untuk hari ini acara ini adalah sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi di sini ada kata-kata terbatas nggih Ibu Bapak. Artinya terbatas ini adalah tidak bisa semuanya nanti langsung begitu. Nah, untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini ada beberapa aturan, ada beberapa panduan yang harus kita pedomani bersama. Untuk yang kita pegang panduannya adalah berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri terkait dengan pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, untuk penyelenggaraannya, pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan atau pembelajaran jarak jauh. Jadi ada dua, yaitu boleh tatap muka, boleh PJJ, atau mungkin digabung. Artinya bahwa digabung itu kalau yang terbatas itu separuh di sekolahan, separuh di rumah, ya begitu. Kemudian yang menjadi catatan besarnya adalah orang tua atau wali peserta didik itu dapat memilih apakah pembelajaran nanti mau tatap muka itu boleh, mau PJJ di rumah juga boleh. Nanti akan kita layani bareng-bareng, akan kita layani bersama. Harapannya nanti memang nanti akan tidak efektif, namun paling tidak semuanya akan kena, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolahan. Kemudian langkah awal yang kemarin sudah kita laksanakan adalah kita memeriksa daftar periksa pada laman Dapodik. Kemarin saya sudah minta bantuan ke Pak Petrus. Pak Petrus, untuk urusan Dapodik monggo dipenuhi secepatnya. Kemudian karena daftar periksa itu kalau yang tahun kemarin sudah kita isikan, ternyata kita harus mengisi ulang lagi dari nol. Dan itu sudah dilaksanakan, buktinya bahwa kita sudah mendapat daftar periksanya adalah komplit, begitu. Kemudian untuk pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan itu akan dilaksanakan 2 fase Bapak Ibu dan anak-anak. Fase yang pertama itu adalah fase transisi, itu berlangsung selama 2 bulan. Nah, jadi masa transisi nanti akan berlangsung selama 2 bulan. Sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Kemudian untuk fase yang kedua, setelah nanti masa transisi 2 bulan selesai, maka akan masuk ke masa kebiasaan baru.
Nah, masa kebiasaan baru ini dimulai atau setelah selesainya masa transisi, kemudian tatap muka terbatas memasuki masa kebiasaan baru. Nah, bedanya apa? Nah, nanti untuk ini. Jadi untuk perihal di sini kondisi kelas ya, yang misalnya untuk yang kondisi kelas yang pertama di masa transisi dan di masa kebiasaan baru itu nanti untuk pengkondisian kelas itu adalah jarak antar siswa itu adalah 1,5 meter, 1,5 meter antar siswa ya. Kemudian untuk yang dari SD sampai SMA itu maksimalnya adalah 18 peserta didik per kelas. Namun yang perlu Bapak Ibu ketahui, setelah tadi kita simulasikan, setelah kita tadi tata, sampai jam berapa, sampai jam 2:04 tadi kita menata untuk ruangan, itu ternyata untuk kapasitas kelas kita itu kalau diisi 15 atau 18 itu tidak memungkinkan. Maka kemudian tadi kita setting ada yang 12, ada yang 13, kemudian yang paling banyak tadi di ruangnya Budian, kelihatannya yang 15 ya. Nah, itu sudah mentok sekali dengan 1,5 meter ini relatif sebetulnya tidak atau kurang dari 1,5, artinya 1,2, 1,3 begitu. Nah, kemudian untuk jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar shift, nanti modelnya shift. Jadi misalnya kalau tadi dicontohkan, kalau yang tadi sudah masuk di data kami, misalnya untuk yang kelas 8A, itu tadi ini masih saya memakai data yang tadi ya, jadi data update sampai jam 15 atau jam 16, tadi saya tidak mengikuti. Jadi 8A tadi itu yang sudah mendaftar untuk mengikuti tatap muka terbatas itu ada 22 anak. Sehingga tidak mungkin 22 anak itu akan bisa masuk ke dalam kelas. Maka kemudian nanti akan kita bagi menjadi 2 shift. Yaitu masing-masing shift itu adalah 11 anak. Nah, nanti untuk shift yang pertama dan shift yang kedua itu nanti teknisnya nanti akan seperti apa, nanti akan dijelaskan bersama jadwal dan uborampenya nanti oleh KU Kurikulum, Bu Bekti, nanti mohon untuk disiapkan materinya terkait dengan pembagian peserta didik untuk shift pertama dan shift kedua. Kemudian untuk kondisi medis warga satuan pendidikan diharapkan sehat semua ya. Kemudian jika mengidap penyakit penyerta atau komorbid, mohon untuk dilaporkan kepada sekolah. Ya, kemarin beberapa waktu kita sudah mengirim lewat Google Form, namun juga nyuwun sewu, kita itu pengennya larinya cepat, tetapi ternyata anak-anak kita responnya juga kurang cepat sehingga kita masih menunggu, masih tetap berjalan untuk datanya. Harapannya menjadi catatan kita bersama, baik Bapak Ibu dan kita serta anak-anak, bahwa data itu yang diminta oleh sekolah itu pasti adalah penting dan itu akan dipakai untuk sesuatu dalam mengembangkan sekolah. Maka harapannya ketika kita meminta data, kita meminta informasi, mohon untuk diutamakan untuk bisa disampaikan kepada wali kelas. Demikian Bapak Ibu. Nah, kemudian ini untuk perihal kondisi kelas, jumlah hari, jam pembelajaran, kemudian kondisi medis warga itu di masa transisi dan masa kebiasaan baru itu sama. Kemudian kita masuk yang kedua. Nah, untuk perilaku wajib, jadi hukumnya adalah wajib, nyuwun sewu bukan sunnah nggih. Artinya kalau wajib itu harus dipenuhi ya di seluruh lingkungan satuan pendidikan. Yang pertama, menggunakan masker kain 3 lapis. Jadi kalau nanti pakai masker kain harapannya 3 lapis. Kemudian hasil koordinasi saya dengan puskesmas, mohon untuk tidak menggunakan masker scuba. Sekali lagi, tidak disarankan untuk memakai masker scuba. Scuba itu yang dari karet itu ya.
yang dari karet kemudian hanya satu lapis itu tidak disarankan dari puskesmas. Nah, yang disarankan adalah masker sekali pakai atau masker bedah atau KN95 atau apa tadi. Ya, jadi artinya adalah masker yang sekali pakai. Nah, kemudian yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Nah, biasanya untuk masker ini dipakai selama 4 jam. Nah, nanti untuk pembelajaran kita itu hanya 2 jam Bapak Ibu. 2 jam pembelajaran, masing-masing jam itu 60 menit. Istirahatnya 15 menit, kemudian untuk doa dan eksamen itu 15 menit. Kalau kita mulai pembelajarannya nanti setengah 8, berarti nanti jam 10 itu kita sudah selesai. Artinya bahwa yang diizinkan itu hanya 2 jam. Hanya 2 jam, maka nanti untuk jadwal akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang wajib yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Nah, sekolah sudah mengupayakan untuk sabun cair, itu akan kita sediakan di setiap wastafel yang ada di sekolah kita. Kita masih mengupayakan untuk 2 wastafel lagi yang akan kita pasang, namun mohon doanya semoga nanti ada yang bisa membantu untuk pemasangan wastafel 2, terutama untuk di depan ruang perpustakaan sama ruang seni musik, itu yang belum ada wastafelnya. Untuk yang lain relatif sudah ada, sudah terkondisikan. Kemudian untuk jarak aman tadi tidak perlu saya ulangi. Yang menjadi catatan adalah tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. Kalau biasanya anak-anak dulu masuk sekolah itu kita ada di pintu gerbang itu salaman kemudian cium tangan, untuk saat ini tidak diizinkan. Maka ini menjadi hal yang wajib. Kemudian yang keempat adalah perilaku untuk menerapkan etika batuk atau bersin. Di beberapa YouTube sudah diajarkan bagaimana etika batuk atau bersin yang baik dan benar, maka harapannya anak-anak juga bisa mengikuti. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga, di masa transisi ini tidak diperbolehkan. Jadi belum boleh untuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Itu di masa transisi itu belum diizinkan. Namun diharapkan anak-anak melaksanakan olahraga atau aktivitas fisik itu di rumah. Maka kemarin beberapa waktu saya sudah berkoordinasi dengan Pak Fajri sebagai guru olahraga. Tolong anak-anak juga diberi aktivitas fisik, tugas-tugasnya fisik di rumah. Entah itu lari-lari kecil, jalan sehat, atau apa. Yang penting ada aktivitas fisik ketika berada di rumah. Kemudian nanti pada masa kebiasaan baru, nanti sudah mulai diizinkan. Jadi kalau nanti kita bisa memegang atau kita bisa melaksanakan PTM ini dengan baik, kita saling bersinergi, kemudian saling berkomitmen, tidak ada pelanggaran, maka nanti di masa kebiasaan baru untuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler itu sudah bisa dijalankan. Ya, sudah bisa dijalankan. Maka ini butuh kerjasama antara anak-anak, orang tua, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ini sungguh sinerginya harus benar-benar luar biasa. Kemudian di masa transisi dan masa kebiasaan baru terkait dengan kantin. Nah, untuk kantin di masa transisi itu belum boleh beroperasi. Belum boleh beroperasi. Maka Bapak Ibu yang ada di rumah ketika nanti anak-anak sudah melaksanakan PTM, diharapkan membawa makanan dan minuman dari rumah. Nah, membawa makanan dan minuman dari rumah. Kalau biasanya pakai tumbler, ya udah pakai tumbler. Kalau misalnya bawa bekal dari rumah, ya silakan bawa, dikondisikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di rumah. Jadi karena kantin tidak menyediakan, sehingga kami tidak bisa menyediakan ketika ada anak yang terlupa, itu waduh aku lupa tidak bawa minum, ini terus gimana. Nah, maka nanti mohon Bapak Ibu ketika anak-anak mau berangkat tolong dibantu
dicek ulang yang harus dibawa apa saja itu sudah ada atau belum begitu. Kemudian nanti di masa kebiasaan baru kantin itu sudah boleh beroperasi. Jadi masih menunggu 2 bulan lagi kalau nanti ini lancar. Kemudian kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan pada masa transisi itu tidak diperbolehkan. Ada kegiatan. Contohnya di sini adalah istirahat di luar kelas itu tidak boleh. Jadi nanti anak-anak istirahatnya tetap di dalam kelas. Kemudian untuk pertemuan orang tua, peserta didik juga belum boleh. Kemudian masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan juga kemarin belum boleh. Nanti ketika sudah memasuki masa kebiasaan baru, lah itu baru diperbolehkan untuk kegiatan selain pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan pada masa transisi dan masa kebiasaan baru diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu, untuk di kelas 7 itu kita ada yang namanya proyek profil pelajar Pancasila. Jadi karena sekolah kita ini menjadi sekolah swasta pertama di Kabupaten Kendal yang masuk ke dalam sekolah penggerak. Jadi dari 6 sekolah Kabupaten Kendal yang terpilih dari 21.000 se-Indonesia, kemudian disaring menjadi 18.000, disaring lagi menjadi 2.500, kita masih lolos sehingga kita masuk di sekolah penggerak pada tahun ini. Di situ ada yang namanya proyek pelajar Pancasila. Nah, ini kaitannya kemarin kita sudah rapat, sudah menentukan tema-temanya apa saja, dan ini kegiatannya adalah di luar sekolah. Misalnya contohnya yang kemarin akan kita tempuh adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini anak-anak diharapkan nanti terjun ke UMKM terdekat dengan rumah, misalnya di sebelah rumahnya itu ada yang mempunyai usaha jual jajan, membuat jajan kemudian dijual secara online, maka anak-anak bisa masuk ke situ. Kemudian kira-kira yang bisa dibantu oleh anak-anak apa? Dari segi IT-nya mungkin membantu mempromosikan dan sebagainya. Nah, ini kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan ini diperbolehkan. Jadi untuk kaitannya dengan itu semoga nanti dapat berjalan. Tetapi yang perlu dipedomani adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Begitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Kemudian untuk penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi, ini sewaktu-waktu sekolah itu bisa dihentikan kegiatan PTM-nya, pembelajaran tatap muka terbatas itu bisa diberhentikan oleh pihak-pihak pemerintah daerah, kemudian kantor wilayah Kementerian Agama ini untuk yang masuk ke Depak, kemudian Dikdikbud, kemudian sama Kepala Satuan Pendidikan. Jadi termasuk saya itu bisa menghentikan apakah ini henti atau jalan, itu saya mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi ketika nanti ada anak-anak yang terkonfirmasi COVID, ketika misalnya kita PTM, harapannya tidak ada, harapannya semuanya sehat. Ketika kita melaksanakan PTM, kemudian kok di tengah jalan ada yang terkonfirmasi, maka bisa saja untuk penyelenggaraan PTM ini saya hentikan dulu. Nah, untuk pemberhentiannya itu paling singkat itu adalah 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Nah, untuk laporan yang akan kita buat itu setiap hari kepada dinas, kemudian kepada Satgas yang ada di kabupaten. Kemudian yang berikutnya saya akan masuk di SOP. Apakah tulisannya terlalu kecil atau kurang besar? Atau bisa terbaca? Bisa terbaca. Oh, bisa terbaca ya. Oke. Oh, kekecilan. Oh, coba saya besarkan ya Bapak nggih. Apa? Semoga bisa. Apakah sudah berubah menjadi besar? Mending. Oke. Jadi untuk standar operasional prosedur
kita mulai dari protokol kesehatan umum dulu. Kesehatan umum ya. Jadi mohon Bapak Ibu, ketika nanti anak-anak mau berangkat ke sekolah, itu kalau di rumah punya termometer, itu bisa diukur. Harapannya anak-anak itu suhunya tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Nah, suhu badannya normal, tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Nah, ini yang memastikan sebelum berangkat, karena sebelum berangkat berarti posisinya adalah di rumah, maka yang memastikan adalah mohon bantuan Bapak Ibu yang ada di rumah. Kemudian tidak batuk pilek, tidak ada gangguan kulit, mata. Ini untuk yang kulit, mohon maaf ini salah ketik nih. Kemudian tidak muntah atau tidak ada keluhan sakit lainnya. Jadi ketika anak itu batuk pilek, langsung saja Bapak Ibu tidak usah diberi izin untuk datang ke sekolah. Walaupun batuk pileknya itu istilahnya tidak parah ya. Namun untuk menjaga sesuatu safe, aman semuanya satu dengan yang lain, harapannya yang batuk pilek ini langsung tidak usah atau tidak diizinkan untuk mengikuti PTM. Jadi memang kondisinya harus benar-benar fit, benar-benar sehat begitu. Kemudian memohon bantuan kepada orang tua memastikan bahwa siswa masuk sesuai jadwal. Jadi nanti setelah di-set jadwal, siapa yang masuk di shift pertama, siapa yang masuk di shift yang kedua, mohon orang tua mengingatkan, ayo, kowe kudune ra ora mangkat toh, kok iki arep sekolah ngopo lah, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, membawa bekal, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian walaupun di sekolah itu sudah kami sediakan hand sanitizer, namun alangkah lebih baiknya anak-anak juga dibekali dengan hand sanitizer, ya, karena bisa jadi hand sanitizer yang ada di sekolah itu tidak cocok dengan kulitnya anak-anak. Anak-anak itu cocoknya kalau memakai hand sanitizer yang keluaran pabrik A atau pabrik B dan sebagainya lah. Untuk mengantisipasi itu mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan untuk hand sanitizer itu sesuai dengan agar anak pokoknya prinsipnya tidak alergi, begitu aja. Kemudian untuk penggunaan masker itu wajib. Nah, untuk penggunaan face shield atau pelindung wajah itu tidak wajib. Ini mantep-mantep aja, kalau misalnya pakai masker sudah mantep, tidak mau pakai face shield juga tidak apa-apa. Tetapi kalau mau memakai dua-duanya itu lebih baik. Yang tidak boleh adalah tidak pakai masker tetapi pakai face shield, itu tidak boleh. Jadi yang standar utamanya yang baku maskernya dulu, bukan face shield-nya ya. Itu. Kemudian dimohon untuk ketika memasuki PTM itu untuk pakaian setiap hari ganti. Jadi hasil rapat koordinasi kemarin tadi pagi bahwa untuk pemakaian seragam khususnya untuk kelas 7 sekiranya kok belum dijahit atau belum mempunyai, maka silahkan memakai pakaian bebas sopan, ya, bebas rapi sopan. Kalau punya batik silahkan pakai batik. Kemudian misalnya OSIS itu dipakai 2 hari, Senin Selasa, karena ini setiap hari harus ganti, maka misalnya hari Senin pakai OSIS, maka hari kedua, hari Selasa, nanti silahkan menyesuaikan pakaiannya yang ada di rumah apa, ya, mau batik, mau polos. Kemudian prinsip memakai pakaian, kemudian memakai sepatu, ya, tidak boleh memakai sandal. Beberapa waktu kemarin sudah diingatkan beberapa kali bahwa kalau ke sekolah itu harus memakai sepatu, tetapi masih ada yang nekat memakai sandal. Mohon maaf ketika nanti PTM berjalan, ketika masih pakai sandal, jangan salahkan kami untuk ketika memulangkan anak untuk berganti dengan sepatu, begitu. Kemudian jika menggunakan kendaraan roda 2 milik pribadi atau keluarga, berboncengan harus dalam satu keluarga. Nah, ini mohon untuk ini monggo Bapak Ibu disikapi dengan bijaksana. Artinya bahwa kenapa ini harus satu kakak? Karena kalau satu kakak itu tahu persis
ini siapa, kemudian dia punya gejala atau tidak, misalnya seperti itu. Kemudian dari rumah menuju ke sekolah dan sebaliknya dari sekolah nanti menuju ke rumah ketika sudah pulang, tidak diperkenankan untuk mampir kemana-mana. Jadi misalnya mampir ono sediluk ya, tidak boleh. Jadi kalau dari rumah mau ke sekolah ya langsung juk dari rumah ke sekolah. Ketika nanti sudah mau pulang dari sekolah mau ke rumah ya udah dari sekolah langsung ke rumah. Ini harapannya begitu. Kemudian sampai di sekolah dilakukan pemeriksaan oleh pihak sekolah mulai dari suhu tubuh, kelengkapan masker, kemudian dianjurkan dengan cuci tangan dan pemakaian hand sanitizer. Jadi nanti akan ada Bapak Ibu yang standby setiap hari ketika pagi hari untuk mengukur suhunya anak-anak. Kemudian mohon perhatian untuk pengantar dan penjemput. Untuk pengantar dan penjemput itu berhenti di lokasi yang ditentukan di luar sekolah. Sekali lagi, di luar sekolah. Ya, serta dilarang berkerumun selama menunggu atau menjemput. Nah, untuk menunggu karena wah ini mau cuma 2 jam mau saya tunggui. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk menunggui selama 2 jam tidak diizinkan. Jadi menunggu di sini adalah ketika menjemput itu kan kadang jamnya rumah dengan jamnya di sekolah berbeda. Harapannya nanti menunggunya itu sebentar, barang 5 menit atau 6 menit begitu. Nah, ketika menjemput berkerumun itu harapannya Bapak Ibu menjemput atau menunggu itu harapannya Bapak Ibu tidak berkerumun. Nah, perlu saya informasikan Bapak Ibu, untuk pintu gerbang yang akan dipakai oleh anak-anak untuk keluar itu adalah kita akan memakai pintu gerbangnya gereja. Jadi masuknya lewat pintu gerbang SMPK, nanti ketika pulang akan lewat di pintu gerbangnya gereja. Maka nanti karena aturannya adalah satu arah, ya, aturannya adalah satu arah sehingga nanti tidak ada yang akan tabrakan di tengah jalan begitu. Itu tadi yang terkait dengan protokol kesehatan untuk umum. Sekarang kita masuk ke Sarpras. Untuk Sarpras yang pertama untuk spanduk, banner dan sebagainya sudah kita pasang. Kemudian untuk alat pengukur suhu kita sudah mempunyai 3, namun setelah dicek tadi pagi ada 1 yang agak error, maka kita sudah masih mempunyai 2 alat pengukur suhu. Semoga nanti kita bisa mengadakan pengadaan lagi, terutama untuk yang pakai stand yang tidak harus dipegangi oleh Bapak Ibu guru. Kita sudah rencanakan, semoga nanti bisa berjalan. Kemudian untuk wastafel atau tempat cuci tangan, sabun cair, kemudian tisu, tempat sampah, semuanya sudah kita siapkan. Ini tadi kita memang sehari bergerak luar biasa sehingga memang sampai pontang-panting ada yang harus ke sana dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan desinfektan untuk membersihkan sarana sekolah, lab, tempat ibadah, ruang kegiatan siswa lainnya secara periodik. Nah, untuk penyemprotan itu akan dilaksanakan. Jadi hari ini tadi sudah dilaksanakan penyemprotan. Kemudian untuk besok setelah dipakai itu akan disemprot. Kemudian akan secara begitu setiap hari akan disemprot dengan menggunakan desinfektan. Kemudian untuk masker cadangan, mohon maaf Bapak Ibu, untuk masker cadangan yang ada di tempat kami itu yang tersedia itu baru 2 layer atau dua lapis. Nah, nanti ketika akan menggunakan ketika ada yang terlupakan, ada yang lupa tidak membawa masker, maka nanti bisa didobel atau mungkin akan kita sediakan untuk masker yang sekali pakai. Memang tadi saya kelupaan untuk kontak dengan Sarpras terkait dengan masker tadi, karena kita berpikir bahwa kita masih mempunyai cadangan masker sebanyak 300. Tapi memang 2 layer atau dua lapis. Harapannya teman-teman Bapak Ibu juga memberikan cadangan masker untuk anak-anak di tas sekolahnya anak-anak, sehingga nanti ketika satu itu jatuh atau hilang atau gimana masih mempunyai cadangan begitu.
Kemudian untuk UKS akan kita maksimalkan. Kemudian untuk tempat isolasinya itu adalah berada di ruang BP. Di ruang BP itu kalau Bapak Ibu ke kantor guru, itu adalah di sebelah baratnya, itu yang sebelah parkirannya Bapak Ibu guru itu di situ untuk ruang isolasi. Nah, untuk ruang isolasi itu ruang transit ketika nanti ada anak yang diukur suhunya itu kok melebihi 37, maka akan kita istirahatkan di sana barang 10 menit, kemudian nanti akan kita ukur suhunya lagi. Nah, ketika nanti masih 37 ke atas, maka kami akan menghubungi Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, akan menghubungi Bapak Ibu yang ada di rumah untuk anaknya bisa dijemput untuk mengikuti PJJ saja dari rumah karena suhunya lebih dari 37. Maka Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon Maaf dengan Pak sangat Mar, untuk nomor. mohon maaf Pak Mar, Ya, interupsi sebentar. Untuk slide-nya belum berubah Pak Mar. Ini masih protokol kesehatan umum. oh belum berubah. Oh Belum. masih umum. Oh ya. Iya. Sekarang Pak Zenggi sudah untuk Sarpras? Belum Pak. Masih protokol kesehatan umum Oh belum. sekolah. Belum. Sarpras sudah muncul. Oke. Sudah ya? Oke. Sudah, ya. Silakan. Jadi untuk yang Sarpras tadi, ada 6 ya. Ada 6 ini pengukur suhu dan sebagainya tadi sudah saya jelaskan. Yang menjadi catatan adalah tadi permohonan saya dengan sangat ada nomor HP yang bisa dihubungi Bapak Ibu. Sekali lagi mohon dengan sangat. Karena nanti kalau ada apa-apa kita bisa menghubungi yang ada di rumah. Begitu. Jadi kalau sementara ini kadang kita di PHP oleh anak-anak, di PHP tetapi ternyata ketika dihubungi yang menjawab itu adalah bukan keluarga. Tetapi yang menjawab adalah operator seluler. Begitu. Maka harapannya Bapak Ibu bisa memberikan nomor HP. Beberapa waktu yang lalu itu saya mohon untuk bisa dimasukkan di grup WA. Namun pada kenyataannya ketika saya tanya di masing-masing grup WA orang tua di masing-masing kelas itu tidak bisa full. Belum ada yang 100%. Belum ada yang 100%. Maka harapannya nanti ketika PTM ini nanti berjalan, mohon untuk sinergi bersama kami, tolong kami diberi nomor HP yang bisa dihubungi begitu. Untuk ini Pak Enggi bisa berubah sekarang? Belum, yang ini belum. Masih Sarpras ya. Ya, masih Sarpras tapi nomornya 78 Pak Enggi. Nomor Yang masih poin 78 1 yang ada sampai 6, gambar. Pak. Belum Oh, masih 78, Pak. 6. Oke. Tidak berjalan berarti tempat saya. Oke. Sekarang? Sudah. Nah, Ya, 78. nah ini adalah untuk fungsi UKS akan kita maksimalkan. Namun sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak berharap UKS itu akan ditempati. Tetapi saya berharap bahwa semuanya dalam kondisi sehat dan selamat begitu. Karena itu yang paling utama. Nah, Bapak Ibu, untuk pengaturan jarak gambarannya seperti ini. Jadi antar siswa itu jaraknya adalah ke samping itu 1,5, kemudian ke belakang juga 1,5. Ini gambaran untuk mapping kelas kita. Jadi kalau yang ruangannya agak kecil tadi memang kita setting menjadi 12. Itu anak-anak yang paling banyak itu kelas 8 ya, yang kelas 8 tadi memang ada yang 13, ada yang 15 ini karena memang kelasnya besar begitu. Nah,
Nah ini bisa bergeser lagi pada Pak Hengki? Tidak bisa lagi. Iya, betul, belum. Ya, sudah. Nah, ini Sarpas yang kita miliki tadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Tadi untuk penyemprotan secara periodik sudah dijadwalkan. Kemudian alatnya juga kita sudah punya untuk penyemprotannya. Mohon dukungannya. Kemudian untuk yang berikutnya saya akan sampaikan protokol kesehatan memasuki kawasan kelas dan sekolah. Jadi protokol kesehatan memasuki kawasan kelas dan sekolah. Nah, siswa memastikan masuk sekolah sesuai jadwal. Ini penting. Jadi nanti tolong anak-anak jadwalnya jangan sampai salah. Kemudian, nah ini orang tua siswa menunggu proses pemeriksaan siswa atau screening dan memastikan bahwa putra-putrinya lolos pemeriksaan screening dan masuk kawasan sekolah. Jadi kalau tadi ada yang 37 istirahat sebentar, kemudian kalau nanti dirasa masih tetap ajak, maka silahkan nanti Bapak Ibu bisa dibawa pulang lagi putra-putrinya. Maka dari rumah diukur suhunya, kemudian nanti di sekolah akan kita ukur lagi. Kemudian siswa yang dinyatakan lolos nanti akan mengikuti PTM. Kemudian satu persatu siswa akan diperiksa kelengkapan APD-nya, masker, face shield, pelindung muka atau hand sanitizer, dan selanjutnya. Kemudian bagi siswa yang dinyatakan lolos screening wajib mencuci tangan dengan sabun di wastafel yang telah disediakan. Nah, nanti akan kita putarkan, nanti ada videonya ketika nanti anak-anak masuk ke sekolah itu yang akan dilakukan itu apa saja, nanti akan ada videonya begitu. Kemudian yang berikutnya protokol kesehatan untuk siswa selama berada di sekolah. Ya, selama di sekolah hampir sama tadi, pakai maskernya terus ya, jadi jangan dilepas. Ketika nanti apalagi berkomunikasi dengan temannya itu wajib jaga jarak, makanya untuk istirahat di dalam, kemudian terpantau. Nah, kita sudah membentuk guru piket, untuk memantau itu dan akan mengingatkan anak-anak ketika melanggar prokes. Jadi mohon anak-anak benar-benar Pak Mar wanti-wanti benar, jangan marah, jangan nesu kalau nanti dilokke sama Bapak Ibu guru. Terutama untuk Bapak Ibu guru piket. Karena apa? Ini demi kebaikan kita bersama. Enggak usah sakit hati, enggak usah istilahnya kemudian cemberut, enggak usah. Pokoknya manut aja lah. Pokoknya manut aja demi kebaikan kita bersama. Kemudian menjaga jarak tentu, kemudian cuci tangan tadi sudah, melaporkan kepada guru jika merasa sakit atau kurang enak badan. Nah, ini penting. Ketika dirasa kok agak meriang, demam begitu, kemudian segera melaporkan kepada guru. Nah, guru akan menghubungi guru piket, kemudian akan mengkondisikan anak yang sakit ini di UKS. Ya, akan mengkondisikan anak ini di UKS. Tapi saya berharap tidak ada yang sakit, semuanya seger kewarasan, sehat semua. Kemudian mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran di luar kelas, tidak ada ya. Jadi nanti semuanya terfokus di dalam kelas. Kemudian olahraga jelas dan kontak fisik tidak ada. Nah, ini makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing. Mohon Bapak Ibu untuk ketika nanti memberikan bekal tolong juga dipertimbangkan gizi. Ya, protein, karbohidratnya. Kalau anaknya itu nyun sewu, kalau bahasa Jawa itu baru semego, kemudian kok cuma dikasih nasinya sak pucuk sendok, nanti tidak kenyangan. Nah, monggo nanti dikondisikan dari rumah. Kemudian untuk yang berikutnya, yang nomor 8, setelah selesai makan wajib cuci tangan dengan sabun di wastafel depan kelas masing-masing. Ya. Di masing-masing kelas sudah ada. Kemudian ibadah dilaksanakan secara mandiri. Jadi nanti untuk ibadah doanya nanti kalau yang di kelas nanti bisa dipimpin satu orang. Kemudian siswa tidak diperkenankan melakukan pinjam-meminjam alat tulis. Sekali lagi, tidak boleh melakukan pinjam-meminjam alat tulis serta kebutuhan pembelajaran antar siswa.
Jadi semuanya mandiri begitu. Kemudian memperhatikan kode bel atau bunyi bel untuk melaksanakan rangkaian pembelajaran. Jadi jam pertama istirahat, jam kedua eksamen, doa, pulang. Hanya itu aja, kegiatannya hanya itu. Kemudian untuk aktivitas peminjaman buku di perpustakaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip jaga jarak dan menghindari kerumunan. Ini untuk perpustakaan sementara memang belum kita operasikan. Kemudian selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan ruang kelas dan lingkungan kelas. Kemudian siswa tidak melaksanakan kegiatan massal. Jadi tidak ada apel, tidak ada briefing siswa, upacara itu enggak ada. Tuh. Kemudian yang berikutnya standar operasional prosedur terkait dengan kalau tadi di sekolah sekarang pulangnya. Ya, sekarang protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju rumah. Nah, orang tua memastikan jadwal penjemputan. Jadi Bapak Ibu nanti mohon dicermati jadwalnya. Jadi kita ada maksimalnya. Maksimalnya misalnya jam 10, maka Bapak Ibu untuk penjemput bisa mengkondisikan berarti jam 10 kurang 5 atau jam 10 kurang 3 atau jam 10 lebih sedikit. Monggo nanti diatur. Prinsipnya adalah jangan sampai menimbulkan kerumunan. Prinsipnya hanya itu saja. Kemudian selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Kemudian ketika pulang tetap memakai masker. Jika menggunakan roda 2 dijemput oleh keluarga, harus dalam satu keluarga atau satu kakak. Kemudian setelah sampai di rumah yang dilakukan apa? Biasanya kalau sudah sampai rumah kemudian selak pengen main HP, nah, tidak ganti baju, tidak mandi. Nah, mulai saat ini ketika nanti anak-anak ketika pulang dari sekolah sampai di rumah ganti baju, bajunya direndam ya, direndam pakai air sabun, kemudian mandi ya. Mandinya boleh pakai air hangat, boleh pakai air dingin, yang penting airnya mengalir begitu ya, dengan sabun. Nah, jadi memang kebiasaan ini memang harus kita ajarkan kepada anak-anak bahwa kalau dulu pulang sekolah langsung dilosor gitu di kasur masih pakai seragam. Nah, untuk kebiasaan baru ini harapannya anak-anak sampai rumah ganti baju, dikum, direndam dengan air sabun, mandi, kemudian baru melaksanakan aktivitas yang lain. Kemudian tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Ya. Jadi tidak boleh melaksanakan kontak fisik sebelum mandi. Mandi dulu baru kemudian kontak fisik. Kemudian tetap menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi untuk memperkuat imunitas tubuh. Nah, imunitas itu yang sering dilupakan oleh anak-anak kita adalah tidurnya malam-malam. Padahal terbentuknya imunitas tubuh itu adalah ketika tubuh kita itu istirahat. Maka Bapak Ibu, karena PTM sudah berjalan, monggo dikondisikan untuk anak-anak biar imunnya itu tetap terjaga. Kemudian bangunnya tidak kesiangan, ya, bangunnya tidak kesiangan sekali lagi ya. Karena anak-anak kita itu sekarang itu semuanya jadi bangsawan nih. Bangsane tangyawan begitu maksudnya. Nah, jadi harapannya anak-anak mulai mengkondisikan bangun pagi karena kalau nggak salah tadi jadwalnya mulai 7:30. Jadi 7:30 itu harus sudah standby di kelas masing-masing. Maka silakan anak-anak mengkondisikan. Begitu. Demikian Bapak Ibu terkait dengan standar operasional prosedur yang harus dipenuhi oleh anak-anak. Setelah ini mohon Pak P disiapkan untuk materi videonya. Biar Bapak Ibu dan anak-anak bisa melihat video yang sudah kita siapkan terkait dengan bagaimana toh ketika nanti di sekolah, bagaimana masuk, bagaimana di dalam kelas, bagaimana pulangnya, itu nanti akan bisa dilihat di video. Nanti sekiranya ketika sudah mendapat penjelasan, sudah kita perkuat dengan video, masih ada yang perlu ditanyakan, nanti pada sesi tanya jawab sudah bisa ditanyakan. Mungkin demikian dari saya, Bapak Ibu dan Pak Hengki. Dari saya cukup. Mungkin saya akan izin stop share dulu. Nanti biar Pak Petrus bisa masuk.
Demikian Baik, terima dari kasih, saya, Pak kurang Mar. lebihnya mohon maaf. Pak, monggo Pak Enggi dilanjut. Ya, terima kasih Pak Mar. Bapak Ibu, mungkin untuk sesi tanya jawab ditahan sebentar karena ini biar dilanjutkan dulu dengan tayangan video yang sudah disiapkan oleh Pak Petrus untuk lebih memperjelas tentang gambaran ketika kita melaksanakan PTM. Kepada Pak Petrus, kami persilakan Pak P. Terima kasih Pak Enggi. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami share video tentang protokol untuk PTM kita. Hanya ini video ini diproduksi sudah lama gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalnya ada yang kurang, mungkin bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu. Sel, punya pelang ke sel.
Oke, demikian Bapak Ibu. Waktu untuk selanjutnya saya kembalikan pada Pak Hengki. Monggo Pak Hengki. Oke, Pak Petrus, terima kasih untuk tayangan videonya. Bapak, Ibu, serta teman-teman, saya kira itu video semakin memperjelas tentang gambaran ketika pelaksanaan PTM yang akan kita mulai besok, ya, tanggal 25 Agustus 2021, ya, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Martono tadi. Mungkin untuk sesi ini saya beri kesempatan untuk 3 penanya ya terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Mar, yaitu terkait tentang dimulainya PTM terbatas, ya, ada PTM, ada masa transisi dan nanti ada masa kebiasaan baru. Kemudian tadi gambaran akan dibagi 2 shift di tiap kelompok rombelnya, begitu ya. Terus ada standar-standar operasional ketika datang, ketika di sekolah, ketika pulang, itu sudah disampaikan. Mungkin ada yang masih perlu ditanyakan untuk ditanyakan, saya kira saya persilahkan. Saya beri Pak Hengki, kesempatan mohon untuk maaf Pak 3 Hengki. penanya. Ya, Instruksi Pak Hengki. ya. Biar nanti keterangannya lengkap dulu, kita kasih sesi ini untuk MEM, biar menjelaskan sekaligus jadwalnya Pak. Jadi nanti ketika protokol kesehatannya sudah, kemudian jadwalnya sekalian disampaikan, jadi nanti biar utuh dulu, kemudian nanti kalau ada yang kurang jelas, kemudian nanti baru bisa ada tanya jawab. Begitu Pak? Mungkin Pak. Oke, usulan diterima. Usulan kita terima. Berarti untuk selanjutnya kepada Mem Bekti bisa segera untuk menyampaikan tentang gambaran jadwalnya. Kami persilahkan, Mem. Ya, terima kasih Pak Hengki. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman dan anak-anak semuanya. Saya akan langsung share jadwal saja, nggih. Yen. Bapak Ibu dan anak-anak, ini kita sudah membuat 2 jadwal. Untuk jadwal PTM dan nanti akan ada jadwal yang PJJ, karena kita akan melaksanakan 2 pembelajaran yang di sekolah itu menggunakan jadwal PTM, dan yang di rumah nanti akan menggunakan jadwal PJJ. Ini gambarannya seperti ini yang PTM, kemudian yang PJJ seperti ini. Ya, untuk yang PJJ tetap melaksanakan semua kegiatannya sesuai jadwal seperti biasa. Hanya ada perubahan sedikit jadwalnya karena disesuaikan dengan jadwal pelajaran PTM. Nanti akan saya share di grup kelas masing-masing. Oke. Kemudian untuk seperti tadi sudah dijelaskan semua oleh Pak Martono secara lengkap bahwa PTM hanya akan berlangsung selama 120 menit dan digunakan untuk setiap harinya 2 mata pelajaran masing-masing 60 menit yang akan dimulai dari pukul 7.30 untuk jam pembelajaran pertama itu 7.30 sampai 8.30. Kemudian istirahat itu 15 menit digunakan untuk minum makan yang dibawa dari rumah atau minta izin ke toilet. Dan anak-anak tidak boleh keluar dari ruang kelas, ya. Semua dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian untuk